Jadi sebaiknya ngasih gadget ke anak itu dimulai dari usia berapa ya, Mbak? Kalau menurut penelitiannya Pathway Organization di Amerika, itu paling enggak sebelum 3 tahun tidak diberikan sama sekali gitu. Dan maksimal setelah dewasa, setelah remaja itu maksimal 1 jam hanya 1 hari. Nah, tadi yang sebelum 3 tahun itu misalnya kayak cuma diperlihatkan video kayak gitu sama sekali nggak boleh sebenarnya. Jadi semua yang berlayar itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, karena secara perkembangan 0 sampai 5 tahun itu interaksi TikTok begini tuh yang lebih penting, Mbak. Gitu. Jadi kalau diperlihatkan tujuannya buat apa? Jadi balik ke tujuannya gitu. Karena orang tua sering begini nih, udahlah biar cepet gitu. Iya, Biar iya. dia, oh anaknya nangis Kasih gitu gitu. ya. Oh ini apa-apa. Jadi kalau saya menerapkan pada diri saya sendiri ekstrim, karena saya coba nih, anak saya 3. Yang pertama itu saya kasih gadget tapi nggak jor-joran, tapi kayak misalkan makan saya kasih tuh lagu-lagu dari Sesame Street gitu ya. Nah yang kembar nih yang 2 tahun, dari 2 tahun dari kecil saya nggak kasih screen, itu kelihatan banget bedanya. Secara perkembangan memang mereka nggak ada masalah perkembangan bahasa bicara, tetapi dari segi komunikasi, intensitas, jadi seringkali kok anak nonton TV itu semua. Nah anak saya yang pertama tuh bisa kalau dipanggil-panggil tuh nggak noleh. Oh, ini banyak yang kayak gitu ya. Tapi kalau anak kedua ketiga saya dipanggil tuh bisa langsung respon meskipun dia sambil nonton. Terus interaksi komunikasinya juga berbeda gitu. Jadi saya lihat sendiri dampaknya gitu. Jadi makanya tadi kenapa saya bilang sama anak saya itu tuh kayak racun di otaknya kamu, karena tadi si screen-nya itu tuh membuat fungsi-fungsi di otak kita tuh tidak bekerja dengan baik. Jadi lebih baik sih memang sebelum 3 tahun nggak dikasih sama sekali, hanya dikasih buku, mainan, interaksi, diajak main. Emang repot, sebagai orang dewasa repot. Dan ada orang tua yang sering tanya, masa nggak boleh sama sekali sih gitu. Ya kalaupun boleh, itu tuh kayak senjata terakhir deh. Dan senjata terakhirnya itu harus yang ada situasi kondisi yang memang urgent banget. Saya kasih contohnya, kalau saya ke Cirebon, saya bawa rombongan dan saya nyetir, kan anak saya masih menyusui. Jadi kalau misalkan pas di Cikampek itu macet banget, terus karena mereka udah rewel, jadi awalnya masih bisa dibilang ada kodok, ada sapi, ada ini gitu. Terus nggak bisa, jadi udah tuh ini terakhir kasih gitu. Karena kan ini musik nyala tapi udah nggak bisa lagi, jadi akhirnya dikasih. Jadi senjata terakhir tuh itu.